Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam pertemuan kita pada mata pelajaran pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan langkah penghitungan tarif penerbangan internasional normal. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas informasi mengenai sumber penghitungan tarif penerbangan internasional normal. Kita sudah mempelajari juga mengenai IATA area, global indicator, cara membaca passenger air tarif, cara membaca general rules yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari langkah penghitungan tarif penerbangan internasional normal. Tujuan dari pertemuan kita saat ini membahas mengenai langkah penghitungan tarif penerbangan internasional normal adalah Anda mendapatkan gambaran dan mampu memahami apa-apa saja yang menjadi langkah penghitungan tarif penerbangan internasional normal sebelum kita nantinya melanjutkan pada pertemuan berikutnya yang membahas mengenai cara menghitung tarif penerbangan internasional normal. Berdasarkan IATA Handbook, International Air Transport Association Handbook, ya dinyatakan di situ bahwa steps atau langkah-langkah dari menghitung tarif penerbangan internasional normal meliputi 13 hal. Yang pertama adalah FCP, yang kedua NUC, yang ketiga rule, yang keempat MPM, kelima TPM, 6 EMA, 7 MS, 8 HIP, 9 AF, 10 cek PHC, 11 total, 12 ROE, dan ke-13 LCF atau LCF. Mari kita lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan FCP. Pada langkah tersebut kita akan menetapkan yang disebut dengan Fair Construction Point, yaitu menetapkan kota yang dijadikan dasar fair penghitungan harga dari komponen tiket penerbangan internasional. Jadi kota itu yang dimaksud ini adalah kota origin dan kota destination. Jadi dari sebuah rute penerbangan yang akan dilalui oleh penumpang kita atau calon penumpang kita akan menetapkan Fair Construction Point. Fair Construction Point ini tentunya nanti akan menjadi dasar bagi kita untuk menetapkan hal-hal yang menyangkut penghitungan tarif penerbangan internasional normal ini. Yang kedua adalah langkah berikutnya adalah menetapkan NUC-nya, Neutral Unit of Construction. Jadi dari FCP yang ada kita akan menetapkan namanya Neutral Unit of Construction berdasarkan global indikator, berdasarkan kelas, berdasarkan penerbangan apa yang dipergunakan oleh calon penumpang kita atau penumpang kita. Kemudian ada rule, peraturan apa saja yang harus diterapkan atas penggunaan NUC. Jadi setiap kita menetapkan NUC, tentu implikasinya adalah ada aturan menyangkut harga tersebut. Berikutnya nanti kita akan menetapkan ataupun melihat MPM, ya Maximum Permitted Mileage. Itu jarak maksimum yang diperkenankan untuk ditempuh pada suatu rute tertentu. Jadi implikasi dari adanya harga yang kita tetapkan pada NUC-nya akan berimplikasi pada jarak maksimum yang dapat diterbangi oleh calon penumpang kita menggunakan NUC tersebut. Kemudian kita juga harus mengecek yang disebut TPM, Ticketed Point Mileage, yaitu jumlah jarak per sektor yang ditempuh dalam suatu rute penerbangan. Lalu jikalau melewati rute-rute tertentu, maka ada yang disebut dengan Extra Mileage Allowance. Ini adalah jarak yang diizinkan untuk ditambahkan, ya, untuk ditambahkan pada MPM atau untuk sebaliknya mengurangi TPM yang ada. Karena kalau TPM-nya melebihi MPM, tentu ada implikasi dari harga yang akan dibayarkan oleh penumpang. Kemudian kita mengecek juga EMS, Excess Mileage Surcharge, kelebihan jarak yang harus dibayar penumpang. Ini yang saya katakan tadi, implikasi dari TPM lebih besar daripada MPM-nya.
Kemudian ada HIP, Higher Intermediate Point, itu jikalau penerbangan itu melewati kota-kota tertentu atau disebut intermediate, ya bukan penerbangan langsung, maka kemungkinan akan terjadi ada harga yang lebih tinggi dari origin, lebih besar dari origin ke destination. Boleh jadi dari origin ke intermediate, boleh jadi intermediate ke intermediate, boleh jadi dari intermediate ke destination. Kemudian tentu kalau ada HIP tentu ada rule yang muncul, lalu kita akan menetapkan namanya applicable fare atau harga yang akan dipergunakan. Jikalau nantinya pada saat kita mengecek HIP ternyata ada harga origin intermediate lebih tinggi dari origin destination, maka akan ada namanya backhaul check. Kemudian kita akan menetapkan total harga. Jikalau penumpang akan membayar dengan mata uang tertentu, maka kita harus melakukan yang namanya konversi menggunakan tabel International Rate of Exchange, IATA Rate of Exchange. Lalu kita akan mendapatkan yaitu LCF, Local Currency Fare, atau harga berdasarkan mata uang setempat atau mata uang yang akan dibayarkan oleh calon penumpang tersebut. Mari kita lihat satu demi satu dari langkah yang kita tadi sama-sama diskusikan. Yang pertama adalah menentukan FCP. Jadi FCP itu kalau perjalanannya hanya 2 kota, origin destination misalnya Jakarta London, maka kita sudah dapat menetapkan bahwa FCP-nya adalah Jakarta London. Kalau perjalanannya Jakarta Bangkok London, maka juga kita menetapkan Jakarta London. Kita menetapkan yang harga origin ke kota origin ke kota destination sebagai FCP. Berikutnya adalah setelah kita menetapkan FCP-nya, kita akan mencari pada passenger air tarif. Kita akan menentukan NUC, rule, dan NPM. Kenapa bersamaan? Karena tabel yang dipergunakan ini langsung memunculkan informasi-informasi tersebut. Misalkan perjalanan Jakarta ke London, kita akan menemukan, ternyata ada NUC 2380, 4327, 3767, 6850, 4056, 7393. Ingat pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan kalau yang tebal ini adalah harga return. Nah, sedangkan perjalanan kita yang kita akan coba di awal ini adalah perjalanan one way. Maka kita akan menetapkan Jakarta London itu apa? Kita lihat global indikatornya. Kita sudah diskusi global indikator. Jakarta di TC3, London di TC2. Kalau penerbangannya normal dari TC3 ke TC2 tanpa melewati T1, ya maka kita gunakan EH. Anggaplah penerbangannya normal karena dia lewat Bangkok. Jakarta Bangkok London, berarti Jakarta Bangkok London lewatnya adalah dari TC3 ke TC2. Kita akan menetapkan bahwa rule-nya MPM-nya adalah 9116 dengan global indikator EH. Namun sebelumnya kita tetapkan dulu rule-nya. 2380 implikasinya adalah rule-nya Y146. Kita akan cek nanti apa ketentuan Y146 pada buku General Rules. Lalu kita menetapkan nanti MPM-nya EH 9116. Oke? Bisa jadi nanti Anda menetapkan juga TS 11797, tetapi harus dilihat dulu di mana intermediate point atau kota antaranya. Berikutnya kita akan menentukan TPM. Jadi kalau perjalanannya tadi kita sebut Jakarta Bangkok London, maka TPM yang harus kita cari adalah Jakarta ke Bangkok, Bangkok ke London. Jumlah TPM nanti ini akan kita bandingkan nanti dengan MPM yang ada. Tadi kan MPM-nya adalah 9116. Kita cek nanti Jakarta Bangkok, Jakarta Bangkoknya 1452. Nanti lalu kita cek lagi, ini cara mengeceknya Jakarta ke Bangkok 1452. Kalau tidak Anda temukan Jakarta Bangkok, coba Anda cari Bangkok Jakarta. Ya. Oke, kemudian jikalau perjalanan itu melewati kota tertentu, misalkan di sini perjalanan antara Buenos Aires atau Montevideo, Buenos Aires di Argentina atau Montevideo di Uruguay, dan ke Kanada atau ke Meksiko atau ke USA, melewati Rio de Janeiro dan Sao Paulo di Brasil. Kalau perjalanan ini seperti itu, maka nanti TPM-nya akan dikurangi 510. Demikian pula yang lain. Anda baca caranya, nanti kita akan lihat pada pertemuan berikutnya. Kemudian kita akan menentukan EMS, Extra Mileage Surcharge. Tadi dikatakan kita mencari MPM. Jikalau MPM-nya yang kita lihat, misalkan tadi MPM-nya kita lihat pada Jakarta London adalah 9116. Lalu kita menemukan jumlah antara Jakarta Bangkok
ditambah Bangkok London TPM-nya itu ternyata melebihi 9116, maka nanti implikasinya adalah ada yang disebut dengan EMS, Extra Mileage Surcharge. Ya, jadi ada penambahan harga nanti disebabkan adanya penambahan jarak yang diterbangi. Ya, jarak yang diterbangi. Caranya nanti kita akan membagi antara TPM dibagi kepada MPM. Lebih lanjut kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Namun Anda harus paham bahwa ada yang disebut Extra Mileage Surcharge dan ada tabelnya. Kalau hasil pembagian antara TPM MPM itu hasilnya antara 1,000 dan 1,0500, maka akan ditambahkan nanti biaya 5%. Antara 1,500 ke 1,100 10%, 1,100 ke 1,1500 15%, sampai dengan 25%. Bagaimana Pak Mus kalau misalkan melebihi 25%? Maka jika lebih dari 25%, maka namanya loss combination. Artinya tidak dapat lagi kita terapkan ini, ada tindakan lain yang kita lakukan, yaitu artinya namanya kita akan membreak rutenya, kita akan pecah rutenya agar surcharge-nya tidak melebihi 25%. Itu akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu, kalau kita menemukan, mengecek misalnya perjalanannya melewati beberapa kota antara, maka kita mengecek HIP. Tapi kalau perjalanannya direct, Jakarta London tidak melewati kota-kota yang lain, maka tidak perlu Anda mengecek HIP-nya, Higher Intermediate Point. Jadi Higher Intermediate Point itu kita cek untuk membandingkan antara harga dari Jakarta London tadi. Kalau dia singgah misalnya di Bangkok, kita cek Jakarta Bangkok berapa, Bangkok London berapa. Jika itu terjadi ada lebih tinggi daripada harga Jakarta Londonnya, maka terjadi namanya HIP, Higher Intermediate Point. Jadi harga intermediate tertingginya berapa? Ya kota intermediate yang ada harganya melebihi harga origin destination itu kita cari. Jika semua itu kita telah cari, ya, maka kita akan menentukan namanya AF. AF itu applicable fare-nya. Applicable fare-nya. Kalau misalkan dia tidak memiliki EMA, dia tidak memiliki EMS, dia tidak memiliki HIP, maka otomatis harga NUC yang di awal itu akan menjadi applicable fare. Tapi kalau ada implikasi pada extra mileage surcharge, ya, maka itu akan berbeda antara harga NUC di awal dengan harga applicable fare. Demikian pula kalau ada HIP-nya, higher intermediate point-nya, maka harga NUC-nya akan berbeda dengan harga applicable fare-nya. Lalu nanti kita akan jumlahkan berapa yang dibayar oleh penumpang. Kemudian jikalau penumpang akan membayar dengan mata uangnya, misalnya dia akan membayar mata uang Portugal, maka NUC-nya itu kita harus konversi. Ya, kita harus konversi. Setelah kita konversi, dia akan mendapatkan namanya LCF, Local Currency Fare. Local Currency Fare. Ya. Ini contoh-contohnya sebenarnya. Yang Local Currency Fare biasa orang sebutnya LSF, Local Selling Fare. Local Currency Fare atau Local Selling Fare. Misalnya dia mau bayar dengan mata uang Tunisia, sedangkan NUC-nya didapat 1934,67, maka lalu kita cek ROE-nya 0,97896, ini akan kita perkalikan 1943,67 dikali 0,97896, kita akan menemukan 1894, ya, 1894. Kalau dia mau bayar dengan mata uang Portugal, maka kita kali 156,93616 dikali 1934,67, kita dapatkan 303.000 ya, 303.700. Ingat perbedaan kalau titik ini melambangkan ribuan, sedangkan koma ini melambangkan angka di belakangnya adalah angka desimal. Itu yang ingin saya sampaikan bagi Anda. Mudah-mudahan Anda memaknai dan memahami apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini mengenai langkah-langkah awal penghitungan tarif penerbangan internasional normal. Tentu akan lebih jelas nanti pada saat kita mempraktikkan, saya memberikan nanti rute, coba kita cek satu persatu langkah-langkahnya sampai kita akan menetapkan berapa yang dibayar oleh penumpang pada rute tersebut. Jadi saya ulangi, langkah-langkahnya ada 13 tadi yang kita diskusikan, kemudian ini penjelasan langkah pertama sampai langkah ke-13, lalu bagian per bagian saya jelaskan ya. Ada langkah yang tidak saya jelaskan di sini, itu adalah langkah ke-10, karena langkah 10 itu adalah kasus khusus sehingga tidak dalam kondisi yang saya
jelaskan pada hari ini, tapi pada kesempatan-kesempatan berikutnya akan saya sampaikan. Silakan Anda mengulang kembali, melihat materi ini kembali, dan juga tentu Anda bisa melihat nanti di Google Classroom Anda, materi ini akan saya masukkan sebagai materi yang bisa Anda baca, bisa Anda download, bisa Anda print, dan lain sebagainya. Jikalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan nanti Anda menanyakan melalui saluran komunikasi yang telah kita tetapkan bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Saya ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena sementara kita masih dalam masa pandemi. Jikalau nanti pada kondisi normal kembali, tentu tetap kita selalu menjaga kesehatan pula, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan tambahan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Salam SMK, SMK bisa, SMK hebat, dan salam semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.